Tapi alhamdulillahnya semenjak kejadian itu suami saya jadi mau pindah kontrakan lagi. Yang awalnya nggak mau, pengennya pindah kalau udah beli rumah. Bener kata Mbak Mel, Allah itu ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Masya Allah. Katanya doa orang terzolimi itu tembus langit Mbak Mel. Saya gunain kesempatan itu untuk mendoakan diri saya dan rizki saya. Dan benar setelah saya pindah kontrakan Mbak Mel, rezeki saya deres, rasanya beda banget sama di tempat dulu. Walaupun saya sudah tidak berjualan lagi, saya jadi punya tabungan yang nominalnya nggak disangka. Bisa akikah anak laki-laki, beli motor PCX dan lain-lain yang Allah kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku aku, ini bukunya. Jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Stok yang ada di admin itu masih ada beberapa lagi, masih banyak ya, karena aku stok banyak. Yang ada 3 bonus, yaitu yang pertama ada tanda tangan aku, ada surat kecil dari aku, dan ada ebook jurnal sholawat. Jadi buruan kalau mau order ke admin atau bisa ke Shopee ya, di linknya ada di bawah ya teman-teman. Kalau stok di tempat-tempat lain kemungkinan udah pada nggak ada, karena kan itu hanya untuk masa special offer. Tapi kalau di aku masih ada ya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Susi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya mau kasih testimoni pertama saya Mbak Mel. Sebelumnya saya sudah kenal channel Mbak Mel dari 3 tahun yang lalu, tapi baru memberanikan diri kirim testimoni. Sebenarnya sudah banyak keajaiban yang saya rasakan semenjak kenal sholawat, walaupun pada saat itu belum begitu istiqomah. Setiap pagi saya selalu nonton YouTube Mbak Mel sambil ngikutin bersolawat. Pada saat itu saya cuma ngamalin sholawat Jibril Mbak Mel. Mohon maaf ini gerak ya, sama si Ucul nih di bawah. Ini ada Ucul nih. Ucul, jangan di situ Ucul. Ucul. Mohon maaf ada iklan ya. Ini aku nih, anakku lagi di rumah mbahnya. Kagak digangguin bocah kan? Digangguin Ucul. Lanjut ya. Setiap pagi saya selalu nonton YouTube Mbak Mel sambil ngikutin bersolawat. Pada saat itu saya cuma ngamalin solawat Jibril Mbak Mel. Padahal solawat cuma pengen hati dan pikiran tenang, karena saya sering merasa cemas. Tapi Mbak Mel, rezeki saya selalu ada aja yang gak disangka-sangka. Padahal saya cuma seorang ibu rumah tangga. Pada saat itu Mbak Mel, saya punya modal buat usaha. Saya ingin usaha berdagang warung sembako. Cuma karena kontrakan saya tempatnya tertutup, saya memutuskan untuk pindah kontrakan. Kebetulan ada kontrakan kosong di depan deket jalanan, gak jauh dari kontrakan yang saya tempati ini. Tapi hati saya ngerasa berat tinggalin kontrakan yang nyaman. Sebenarnya suami saya juga tidak mengizinkan saya untuk pindah kontrakan dan berjualan Mbak Mel. Cuman karena saya berpikir pengen punya kegiatan yang menghasilkan uang. Tapi ternyata Mbak Mel, setelah dijalanin sudah berjalan 3 tahun, jualan saya nggak ada kemajuan. Selalu ada yang berhutang dan selalu nombok pakai uang pribadi.
Singkat cerita Mbak Mel, sebenarnya saya ingin pindah kontrakan lagi, tapi suami saya nggak mau, katanya pengennya pindah kalau udah kebeli rumah aja, capek pindah terus. Tapi saya udah nggak nyaman Mbak Mel, aku jadi inget diri aku sendiri ya, emang kalau istri tuh begitu ya. Maunya buru-buru pindah, udah gak nyaman pindah ya. Kalau bapak-bapak males, capek pindahnya, emang dikata pindah kagak capek ya. Sama kita sama tos ya. Namanya juga kontraktor ya nggak. Lanjut. Karena saya bikin pengen punya mana tadi sampai mana ya. Tapi saya udah gak nyaman Mbak Mel karena lingkungan dan temannya toksik. Disitulah saya kencengin sholawat sambil ngamalin waqiah Yasin 40 hari. Sambil berdoa, ya Allah mudahkan aku dan suami untuk bisa beli rumah. Di hari ke-18 saya mengamalkan waqiah Yasin 40 hari. Doa saya seakan terjawab. Ada tetangga saya yang marah-marah ke saya di depan suami karena tersinggung perkataan saya, lebih tepatnya salah paham Mbak Mel. Ceritanya pada saat itu anaknya tetangga ini jajan di warung saya sendirian, posisi anak saya umur 1 tahun baru merem. Mau tidur siang sambil baru mau digeletakin di tempat tidur karena anaknya tetangga ini beli. Saya sautin sambil teriak karena saya ada di kamar, takut gak denger. Akhirnya anak saya kebangun lagi dengar suara saya nyautin pembeli. Udah resiko orang jualan ya Mbak Mel. Saya gak ada maksud nyalahin pembeli. Pada saat itu anak saya nangis terus, belum tidur-tidur lagi. Ditanyalah sama tetangga itu, saya jawab seperti yang saya ceritain Mbak Mel. Tapi tetangga saya seakan saya nyalahin anaknya. Tapi memang saya ngerasa orang itu emang ada rasa gak suka sama saya Mbak Mel. Serba salah, tapi alhamdulillahnya semenjak kejadian itu suami saya jadi mau pindah kontrakan lagi. Yang awalnya nggak mau, pengennya pindah kalau udah beli rumah. Bener kata Mbak Mel, Allah itu ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Masya Allah. Katanya doa orang terzolimi itu tembus langit Mbak Mel. Saya gunain kesempatan itu untuk mendoakan diri saya dan rizki saya. Dan benar setelah saya pindah kontrakan Mbak Mel, rezeki saya deres, rasanya beda banget sama di tempat dulu. Walaupun saya sudah tidak berjualan lagi, saya jadi punya tabungan yang nominalnya gak disangka. Bisa akikah anak laki-laki, beli motor PCX dan lain-lain yang Allah kasih. Sekian dulu testimoni dari saya Mbak Mel. Kepanjangan, semoga suatu saat bisa kirim testimoni lagi. Saya selalu Mbak Mel, semoga rezekinya Mbak Mel deres. Terima kasih, amin. Sudah menjadi motivasi untuk orang lain juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kisah dari Mbak Susi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Masya Allah Mbak Susi. Makanya dengerin apa kata suami. Udah dibilang sama suami jangan dagang, pakai dagang sih ya. Gitulah emang. Teman-teman ya, kali-kali dah dengerin kata suami ya. Emang begitulah para istri ya, suka kalau udah mau kudu harus gitu. Nah dasar suaminya juga baik, suaminya sayang sama istrinya, diturutin. Paling hatinya entar rasain loh gitu kali ya. Dan Masya Allah akhirnya yang ngerasain saya, oh ternyata berdagang begini. Ini ada kisah yang mirip-mirip gitu yang aku lupa nama mbaknya ya, yang mau bantu perekonomian keluarga, jadi afiliat di TikTok, malah jadi keteteran anaknya, jadi sakit gitu kan ya. Tapi giliran berhenti fokus ngurus anak malah rezekinya lancar gitu kan teman-teman. Kalau kalian sekarang ibu rumah tangga, kalian kepengen bisa ngebantu suami karena perekonomian kurang terus, gimana caranya? Kencengin ibadah. Suami cari duit, kita istri di rumah banyakin ibadahnya. Benerin sholatnya, bangun malam walaupun cuma 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat witir, bangun ya. Kemudian banyakin baca Quran, banyakin baca sholawat, banyakin doa, istighfar. Itu terus dikerjain sambil curhat sama Allah. Ya Allah, aku ibu rumah tangga, kasihan lihat suami kebutuhan banyak, apa-apa serba mahal, serba gak cukup ya Allah, jadi punya utang. Ya Allah, mudahkan lancarkan rizki suamiku ya Allah. Ya Allah, kalau memang engkau mengizinkan, kalau emang engkau ridho hamba punya usaha atau hamba bekerja untuk bisa ngebantu perekonomian rumah tangga misalnya gitu ya, untuk bisa mengurangi beban-beban ini, mudahkan ya Allah. Nanti Allah kasih jalan, entah kita jadi punya modal buat usaha, entah kita jadi dapat pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah, banyak caranya. Tapi jangan maksa, apa nih dagang deh, wah modalnya gak ada, pinjem deh, pinjem sana, pinjem sini, ujung-ujungnya jadi riba. Nauzubillah, apalagi udah usaha yang berawal dari riba udah hancur teman-teman. Ya, jadi apa-apa kita tanyakan sama Allah. Dan kalau bisa ya dengar kata suami. Kalau kata suami udah jangan dagang, jangan.
Mending sholat, doa. Ada juga yang sampai aku kerja ya udah jangan, udah kamu di rumah aja ngurus anak, doain aku. Enggak, aku tetap kerja, akhirnya kerja. Nah jangan begitu teman-teman, kalau bisa jangan ya. Ikutin aja udah. Ya, insya Allah nanti semuanya baik-baik aja. Aku jadi inget nih sama masa lalu aku. Dulu aku waktu baru nikah, aku ngikutin kata suami. Padahal aku dulu kagak paham-paham banget gitu loh. Kalau yang namanya istri harus nurut kata suami, enggak. Aku nih tidak menurut. Aku ya aku gitu ya zaman dulunya ya. Tapi aku dengar kata dia bilang udah gak usah kerja lagi, gak usah ngajar lagi, udah di rumah aja. Ya aku di rumah tuh. Sempet aku suka nyesel, aku gak kerja lagi, aku gak ngajar lagi. Mana di belakang rumah tuh sekolahan lagi. Tiap pagi dengar orang, dengar bel istirahat, dengar bel pulang. Kalau Senin sering dengar orang upacara sedih, suka sedih gitu ya. Suka menyesali segala macam, kenapa aku gak kerja gitu kan. Tapi sekarang setelah diingat-ingat, oh iya ya barangkali sekarang aku ada di depan kalian berkah dari juga selain bersolawat, berkah juga dari aku dengar kata suami. Coba kalau dulu gak nurut, belum tentu ada di depan sini, ya gak sih? Masya Allah kan. Dan aku baru aja dapat DM juga dari followers di Instagram ya. Mbak Mel, impian banget sih katanya. Bisa olahraga, bisa beribadah, bisa ngurusin anak, bisa punya penghasilan dari medsos. Nah di situ aku terharu ya. Oh iya ya, Masya Allah. Aku kadang-kadang kan tidak menyadari itu, kadang ya udah nggak, karena udah jadi rutinitas baru oh iya alhamdulillah bersyukur. Makasih buat mungkin mbaknya nonton, makasih ya. Komentarmu tuh mengetuk hatiku jadi yang untuk lebih bersyukur lagi. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Tapi teman-teman mungkin ada dari teman-teman yang lihat enak banget sih jadi Mbak Mel. Apalagi kalau lihat postingan aku enak banget sih Mbak Mel. Olahraga, bisa di rumah, bisa punya penghasilan, suaminya misalnya baik, kan ada yang begitu ya. Bahkan ada loh yang sampai iri dengki sama aku gara-gara melihat kehidupan aku, ada banyak gitu ya teman-teman ya. Nggak perlu kita gosipkan di sini kan gitu ya. Jadi biarlah itu menjadi ya udahlah, memang seperti itu kehidupan. Dan di situ aku yang Masya Allah gitu loh, alhamdulillah. Mereka taunya kan senengnya doang ya. Oh Mbak Mel enak, mereka kan gak tahu bagaimana prosesnya. Semua orang itu berproses, aku bisa ada di depan kalian juga penuh dengan proses. Ada kesedihan, tangisan, kesakitan, kekecewaan, rasa marah, rasa capek. Wah semua udah dilewatin teman-teman. Jadi kalau misalnya melihat siapapun gak harus aku, kehidupannya kok enak ya, mereka sudah melalui masa yang gak enak itu. Jadi kalau teman-teman ada di masa gak enak nih sekarang, masa sedih, masa kecewa, masa marah, masa semua yang rasanya gak enak itu, sabar. Jalani, nikmati, syukuri, terus deketin Allah, nanti berubah keadaannya. Nanti teman-teman akan sampai di titik teman-teman bersyukur pernah ada di masa sulit sekarang. Ya Allah alhamdulillah, kalau dulu aku gak sulit, kalau aku dulu gak diuji sama Allah begini, belum tentu aku sekarang ada di posisi ini gitu. Teman-teman akan ngerasakan hal seperti itu. Beneran deh, cobain. Yang penting syaratnya jangan pernah tinggalin sholat, kemudian perbanyak baca sholawat. Sholawat apa terserah. Mau munjiat, adrikni, ibrahimiyah, terserah. Mau nariyah, semua sholawat bagus. Ya tapi memang yang paling bagus sholawat Ibrahimiyah. Kita baca dulu yuk sholawat Ibrahimiyah yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Masya Allah. Teman-teman banyakin baca salawat, kehidupannya pasti berubah, impiannya pasti satu persatu terwujud. Utangnya pasti lunas ke akar-akarnya, pasti. Kok aku yakin banget sih? Iya yakin banget. Karena segala yang aku alami pada masa lalu, segala permasalahan aku beres. Berkah dari ngamalin sholawat atas izin Allah.
impian-impianku di masa lalu yang rasanya kayaknya nggak mungkin terwujud berkah sholawat atas izin Allah. Udah sholawat. Dari sholawat teman-teman gak cuma terwujud impiannya, tapi teman-teman jadi bisa bangun malam, teman-teman jadi bisa baca Quran, teman-teman jadi bisa baca Quran, sering-sering baca Quran, teman-teman jadi cinta Quran, teman-teman jadi seneng, semuanya kebaikan-kebaikan akan dilakukan. Dan pelan-pelan ada iklan kucing, dan pelan-pelan teman-teman akan sifatnya berubah jadi lebih baik. Itu yang dinamakan dengan kebaikan akhirat yang Allah berikan. 70 pintu kebaikan akhirat yang Allah berikan kepada kita yang bersolawat. Ya, Masya Allah. Jadi jangan lelah solawat, jangan malas bersolawat. Terus baca solawat. Karena ada banyak kebaikan yang bakal kita dapat dari kita bersolawat. Ada orang mau jahatin kita, ada orang mau nyurangin kita, ada orang mau fitnah kita. Udah tenang aja, kita punya Allah. Ya, dan tadi mbaknya bilang ketika dia terzolimi, ya tadi mbak siapa sih, ya Allah, Pikunwati, namanya udah lupa, mbak siapa, mbak Susi ya. Mbak Susi sakit hati sama tetangganya, diomongin macam-macam segala macam, terzolimi sama tetangganya ini. Tapi Masya Allah, saat terzolimi kan doa kita kabul ya, makbul nih teman-teman nih, jalanin nih. Siapa yang lagi pada sakit hati, entah apapun penyebabnya, manfaatkan sakit hatimu untuk mendoakan dirimu sendiri, untuk mendoakan dirimu dan keluargamu. Itu makbul banget doa kita. Dulu aku ketika sakit hati, disakitin sama orang, sakit banget, aku tidak pernah mendoakan kejelekan untuknya. Ini orangnya juga masih suka kepoin aku nih, yakin banget aku. Semoga dia nonton yang di sini ya. Hei kamu, Cela, kamu yang nyakitin aku, kamu yang sampai sekarang jahat sama saya gitu ya. Saya tidak pernah mendoakan kejelekan buat kamu. Tapi itu saya manfaatkan untuk mendoakan kebaikan bagi diri saya dan keluarga saya. Dan Masya Allah, seperti yang kamu lihat, makin panas kan. Mbak Mel ya, ini acara apa sih, motivasi sholawat kok jadi kita panas-panasan? Ya enggak, bercanda ya. Jadi teman-teman, manfaatkan momen kita yang lagi tersakiti, terzolimi untuk mendoakan diri kita yang baik-baik. Karena itu yang aku lakukan dulu. Untuk mendoakan jelek rasanya aku gak sanggup, aku gak mau. Dan aku tahu doa jelek akan kembali jelek gitu loh. Walaupun mungkin kita yang terzolimi nih, tapi aku gak mau. Aku lebih baik memakai kesempatan itu untuk mendoakan kebaikan diriku sendiri. Dan Masya Allah aku ada di depan kalian. Bukan duitnya ya teman-teman ya, bukan masalah duit yang aku dapat. Misalnya dari YouTube dapat duit, itu nggak, maksudnya bukan nggak seberapa. Maksudnya bukan itu yang nomor satu. Tapi nomor satu, sholawat itu yang aku ajak teman-teman baca sholawat, teman-teman bersolawat itu yang luar biasa sih teman-teman. Mudah-mudahan jadi amal jarihah aku ya, yang suatu hari bisa menyelamatkan aku dari siksa kubur, bisa nyelamatin aku dari siksa api neraka, bisa nyelamatin aku. Ya Allah, doain ya teman-teman ya, selamat aku ya teman-teman. Semoga teman-teman juga ya istiqomah sholawatan, selamat, kita semua selamat dunia akhirat. Kalau misalnya kita nggak bisa ketemu di dunia ini, kita ntar kumpul rame-rame, kita reunian di akhirat ya, bahas tentang testimoni sholawat ya, amin. BTW teman-teman, suatu hari nanti aku akan ngadain kita pertemuan ya, insya Allah ada kayak meet up sama aku. Suatu hari nanti doain aja, itu ada rencana aku sama adik aku. Nanti kalau aku udah tinggal di sini, insya Allah udah tinggal di Bekasi, doain makanya. Karena banyak banget Mbak Mel pengen ketemu, Mbak Mel pengen gimana, insya Allah nanti kita akan cerita citra, ngobrol-ngobrol bareng. Doain aja semoga suatu hari dimudahkan jalannya untuk bisa kita saling bertemu ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Susi lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Bisa punya rumah Mbak Susi, amin. Cash. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.